Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bagikan VDI yang saya buat menggunakan panel. Jadi saya sudah bagikan VDI pada ini. Coba saya lihat dulu filenya. Nah, ini nanti Anda tinggal di mount ya, di mount seperti biasa ya. Jadi ini namanya, kemudian kalau tipenya ini nggak ada masalah. Yang penting di sini 364 ya, mau Windows 64 mau Linux nggak ada masalah. Kemudian kita use exciting, kita pilih yang ini ya. Setelah kita oke, kemudian nanti kita atur ini UTC-nya dicentang, kemudian berapa memori yang akan kita pakai untuk VM ya. Misalnya kita pakai 24 misalnya, karena memori saya 6, jangan melebihi dari setengah perkiraannya. Kemudian prosesornya, kalau di sini 8, Anda taruh 4 ya. Sesuai dengan berapa banyak klien yang akan mengakses. Kemudian untuk network, karena saya tidak menggunakan di sini LAN card, jadi kalau Anda di lab seperti ANBK dan sebagainya, kalau misalnya ini misalkan yang 3 ini adalah LAN card misalnya, maka ini harus Anda set di posisi IP 0 ya, misal 0 berapa 0. Tapi kita di sini untuk VDI saya itu menggunakan 192.168.0.250, kemudian menggunakan 252 dan 254. Jadi jangan menggunakan IP ini. Jadi mungkin kalau Anda menggunakan router untuk di HCP, kalau bisa ya di bawah 200 ya. Karena mungkin kalau 200 itu kan dipakai untuk ANBK, kemudian ada keperluan-keperluan lain yang menggunakan 200 ke atas. Nah, di sini saya karena menggunakan kita akan akses menggunakan ini router yang 192.168.1 ya di sini ya. Di sini 192.168.1.211. Kita akan akses menggunakan ini nanti, karena saya tidak menggunakan IP LAN. Kalau Anda menggunakan IP LAN, maka nanti di sini ada LAN card yang menggunakan IP 0, nanti Anda pilih bridge pada settingan ini. Jadi di network 1 ini Anda bisa pilih bridge. Ya, tapi karena saya tidak menggunakan LAN, saya menggunakan host only, maka yang ini saya taruh IP 0 ya. Mulai 01, 0253 boleh ya. Oke, kemudian di bagian NAT, ini nanti kita port forward ya, karena saya menggunakan yang 250 ya. 250 ini saya taruh akan di forward ke IP apa saja yang dimiliki oleh server. Ini portnya 80, ini juga saya menggunakan 80 biar tidak menggunakan port. Oke, kemudian satu lagi. Oke, sudah. Kalau untuk tipe nggak ada masalah, yang penting posisinya 64. Kita coba start. Oke, kita start dulu, ini kita tutup nggak apa-apa. Oke, ini tutup aja biar nggak banyak yang dibuka.
Nah, di sini sudah ada informasi. Jadi VDI ini berisi aplikasi RDM dan e-learning, tapi RDM yang saya masukkan adalah versi hosting. Jadi versi hosting. Jadi sebenarnya VDI ini kan sebenarnya adalah VM yang kalau Anda menggunakan VPS itu hampir sama. Jadi saya mencoba untuk agar teman-teman bisa belajar tentang panel juga nanti. Di sini ada masuk ke panel 192, 168, 0250, 2021. Kita coba 192, 168, 0, 250, 2021. Ya, ini panelnya ya. Kemudian user password sudah saya sertakan di ini. Ketika Anda ini ada saya sertakan di sini, dibaca saya. Ini silakan diakses. Jadi seperti ini. Kalau Anda tidak masuk sini sih nggak ada masalah ya. Nah, kalau di sini informasinya, kalau kita di sini saya masuk ada 2 RDM ya. Kadang-kadang di madrasah itu ada MI dan MTS, ada juga mungkin MTS dan MI. Saya sengaja membuat 2 saja. Kalau Anda mau 3, nanti bisa yang e-learning ini Anda bisa ganti menggunakan RDM ketiga. Kita akses 0250 dulu. Kenapa bisa 0250? Karena memang saya menggunakan host only di sini yang 01 ya, satu segmennya. Kita coba masuk ke 250. Jadi seperti ini ya. Nah, ini saya sudah tes tadi sebelumnya. Kalau kita mau kosongkan, misalnya saya kosongkan di database-nya ini kan ada RDM1, RDM2, ada EMA. Nah, ini saya ada sediakan database di sini yang kosong ya. Ini langsung Anda restore saja, maka nanti akan kosong. Oke, sekarang kita buka. Oke, ini masuk registrasi ya. Sama dengan yang 252. Nah, ini saya tutup karena di website ini saya tutup dia. Ini yang 252 saya tutup. Kalau ini saya buka, maka nanti bisa diakses lagi. Seperti ini, kosong juga, tinggal registrasi. Nah, kalau Anda yang sudah menggunakan versi sudah mengisi data di VM lain atau di SAM, nanti ini bisa registrasi dulu, masukkan registrasi, nama madrasahnya, token dan sebagainya. Nah, setelah itu sudah login, kemudian yang di tempat lama Anda backup, itu ada menu backup, kemudian Anda download filenya, nama titik belakangnya RDM, kemudian yang di sini Anda restorekan di sini nanti setelah registrasi. Ini saya buat 2. Nah, bagaimana kalau Anda ingin memforward ke IP lain, misalnya ke IP public atau ke IP LAN, misalnya di sini WiFi saya menggunakan 1211. Kalau seperti ini, berarti kan IP forwardnya ini 192, 168, 1211. Nah, usahakan kalau untuk IP untuk di server itu tidak berubah-berubah. Jadi Anda bisa setting static nanti dari router bisa, atau dari router itu ada, kalau misalnya pakai langsung ngambil dari router, entah router internet atau router LAN, itu ada yang namanya DHCP binding. Jadi Anda bisa memesan DHCP di situ nanti. Misalnya MAC address ini mau dikasih IP berapa, itu ada nanti settingannya. Ya. Nah, saya buat statis di sini, misalnya ini 1211 ya. Maka di ini saya tutup dulu biar enggak. Jadi karena kita pakai satu saja, misalnya 250 ya. Jadi Anda cek nanti di konfigurasi di sini. Kemudian di sini ada IP, saya hapus dulu. Nah, ini 0250, Anda tambahkan IP Anda yang tadi, 11 ini. Ya.